agama disebut lintas agama, apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada juru kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Pasti atuh. Para nabi yang lain pasti protes. Betul nggak? Nah, jadi kita ini harus sadar. Jangan saling membenci. Oh, agama ini dibenci, agama ini dibenci. Salah, nggak boleh. Kalau kita berpancasila, jangan sekali-kali menyakiti agama manapun. Tetap kita harus ramah tamah, cinta kasih sayang, sopan santun, dan jaga akhlak. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily, kita sudah menyaksikan ya bagaimana pernyataan dari Abuya Mama Ghufran. Dan hemat kami di sini ada beberapa poin yang kemudian kami akan tanggapi, dan tadi ada juga 3 poin yang secara garis besar kami akan tanggapi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa setiap agama itu masuk ke dalam surga. Jadi pengikut di agama manapun, baik Islam, Kristen, ataupun Hindu-Buddha. Yang kedua, beliau tadi mengatakan kalau misalkan umat Islam berdasarkan Pancasila, maka umat Islam harus ramah kepada orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau umat Islam yang masuk surga, maka para nabi-nabi Allah sebelumnya itu akan protes kepada umat Islam. Jadi yang masuk surga itu bukan hanya umat Islam saja, tetapi ada kemudian agama yang lain, kemudian mereka juga akan masuk ke dalam surga. Baik ikhwah, kita masuk ke poin yang pertama. Beliau tadi mengatakan bahwa semua pemeluk agama manapun ya akan dijamin masuk surga. Nah, ini hemat kami ya, sangat berbahaya. Kenapa kami katakan demikian? Karena ini akan mengakibatkan 2 dampak. Dampak yang pertama bagi para pendengar yang kemudian awam dan belum bisa menyaring dari pernyataan Abuya Mama Ghufran ini. Dan dampak yang kedua, itu akan kembali kepada yang berbicara yang seperti itu. Nah, yang pertama, dampak yang ditimbulkan bagi orang yang awam, ikhwan, di mana mereka ketika mendengarkan pernyataan Mama Ghufran ini akan terpikir, karena agama semua sama, masuk surga, maka agama manapun bebas memilih. Sehingga mereka tidak akan serius beragama, karena orang sudah ditakdirkan semua agama itu masuk surga. Begitu. Jadi agama manapun bebas-bebas saja memilih. Begitu. Yang kedua, yang menjadi bahaya itu adalah ketika orang tersebut beragama Islam, ya, boleh jadi dirinya akan murtad, keluar dari Islam. Nah, ini kemudian yang berbahaya juga ya, karena ngapain juga begitu ya di Islam misal. Karena di agama yang lain juga bisa menjamin masuk surga. Artinya tidak beragama Islam pun ya bebas-bebas saja begitu. Nah, ini kemudian yang hemat kami sangat berbahaya bagi orang awam yang tentunya tidak paham dan tidak tahu tentang agama yang hak, yang betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kami khawatirkan seperti itu ya ikhwan. Ya, itu yang pertama. Nah, dampak yang kedua bagi yang berkata itu ya, jadi kalau misalkan dia mengatakan semua agama menjamin masuk surga, kemudian para pemeluknya juga akan masuk surga. Nah, ini akan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Salah satu contohnya misal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Bahwa agama yang hak, yang benar itu adalah hanyalah Islam. Jadi kalau misalkan semua agama itu benar, berarti dia sudah menyelisihi dan dia sudah mengingkari daripada ayat-ayat Al-Quran itu. Karena sudah tegas Allah nyatakan di dalam Al-Quran bahwa agama yang hak, agama yang benar, artinya agama yang nantinya akan mengantarkan pemeluknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kalau misalkan ada yang kemudian memahami ya seluruh agama benar dan pengikutnya juga akan masuk surga, maka ini hemat kami ya sangat bertentangan dengan Al-Quran. Jadi berbahaya ya ikhwah, sangat berbahaya sekali. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi beliau mengatakan kalau misalkan umat Islam berlandaskan Pancasila, ya harus ramah kepada agama di luar Islam. Ya mohon maaf nih ya, sebelum Pancasila itu ada dan sebelum Pancasila itu dirumuskan, Al-Quran sudah lebih dulu mengajarkan kepada umat Islam bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita beretika kepada orang-orang yang di luar Islam. Itu sudah sangat jelas ikhwah. Dalam Al-Quran sudah dinyatakan, faqala ta'ala lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sehingga kalaupun misal tidak ada Pancasila, Allah sudah mengajarkan kita itu harus memberikan akhlak yang baik atau muamalah yang baik kepada orang-orang yang di luar keyakinan dengan kita.
Sebagaimana kita sudah ketahui bersama, dalam Al-Quran juga dikatakan la ikraha fiddin. Ya, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam surah Al-Kahfi itu ya, barang siapa yang ingin beriman, falyu'min, maka boleh mereka beriman. Tetapi kalau misalkan pilihan mereka adalah menjadi kafir, ya falyafur, silakan saja mereka kafir. Begitu ikhwan. Jadi Allah tidak memaksa. Jadi kita sebagai manusia sudah dibekali pikiran serta kejernihan hati untuk bisa memilih mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak. Dan subhanallah, Islam itu sudah mengatur dengan sedemikian rupa. Kita berakhlak kepada orang-orang di luar Islam ya, selagi mereka tidak membenci dan memusuhi kepada Islam. Apalagi misalkan mereka sudah membuktikan bahwa mereka juga ingin hidup damai, hidup berdampingan dengan kita. Nah, kita selayaknya sebagai umat muslim harus memberikan yang terbaik juga kepada mereka, bahkan lebih baik dari perbuatan mereka. Kecuali kalau misalkan ya mereka membuat zalim, kerusakan kepada umat Islam. Itu kan hal yang berbeda lagi. Tetapi ala kulli hal, Nabi SAW mengajarkan kepada umat Islam agar membuat lingkungan, suasana, kemudian membuat keadaan, walaupun dia muslim atau non-muslim, tetap saja berlaku baik dan harus berbuat baik. Dan itulah kemudian yang Nabi SAW contohkan ya. Baik, itu yang kedua. Jadi Pancasila itu semuanya nilainya itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Jadi agama itu sebetulnya di atas dari segalanya. Kitab suci itu di atas dari segala-galanya. Dan Pancasila juga nilainya itu dari Al-Quran. Bisa kita lihat misalkan di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kan itu mengambil dari ayat Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga dari Al-Quran. Ya, Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Bahwa Allah memerintahkan agar kita berbuat ihsan, berbuat baik, dan berbuat keadilan. Kemudian misalkan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga nilainya diambil dari Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, wala tafarraqu. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat, ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi SAW sudah mengatakan dan berpesan, ambillah hikmah itu, qulil haq walau kanal murran. Ya, bahkan di dalam keterangan yang lainnya dikatakan ambillah hikmah tersebut. Subhanallah. Jadi Pancasila itu hemat kami ya, nilai-nilainya itu dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, yang ketiga, tadi beliau mengatakan kalau umat Islam saja yang masuk surga, maka seluruh nabi akan protes. Jadi sebelum Nabi SAW, para nabi-nabi akan protes. Nah ini juga hemat kami sangat berbahaya ya, sangat keliru. Karena semua nabi, mereka itu sebenarnya beriman kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Nama lain dari pasrah itu kan Islam. Ya. Berserah diri, itu kan Islam. Artinya semua muslim, semua nabi itu adalah muslim. Tidak ada kemudian nabi itu syirik kepada Allah. Sebagaimana misalkan contohnya dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kami itu adalah orang-orang muslim, kata Nabiullah Ibrahim. Dan dikatakan juga di dalam Al-Quran bahwa kita juga diperintahkan oleh Allah agar mengikuti millah Ibrahim. Kenapa harus millah Ibrahim? Karena wa ma kana minal musyrikin. Agama Ibrahim itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail dalam Al-Quran juga berserah diri kepada Allah. Ketika mereka, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi itu Islam, ya. Semua nabi itu berserah diri kepada Allah. Ya. Nama lain daripada berserah diri itu kan Muslim. Jadi Nabi Allah Adam, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, ya, Syuaib, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, dan Nabiullah Muhammad SAW, mereka semua adalah berserah diri dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat keliru ya kalau misalkan umat Islam masuk surga, nabi-nabi yang lain akan protes. Tidak. Justru nabi-nabinya Allah itu pasti masuk surga karena mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Ya, mereka tidak menyekutukan Allah dan mereka beriman, pasrah, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi 3 poin yang saya kira ini sangat penting untuk kami sampaikan ya ikhwah. Jika kalian rasa video ini bermanfaat dan bagus untuk kalian simak, maka silakan like, share ke teman-teman ataupun kerabat kalian. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar setiap
video terbaru saya upload, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.